Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan tentang mujizat itu nyata. Firman Tuhan terambil dari kitab Markus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-34. Namun nanti saya akan membaca di bagian yang terakhir, yaitu di ayat yang ke-34, dan Yohanes 11 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yohanes 11 ayat yang ke-40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berpendapat bahwa mujizat adalah salah satu cara Tuhan menyatakan kemuliaannya dan dirinya kepada manusia. Mujizat adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kita tidak dapat memprediksi kapan mujizat akan terjadi terhadap kita, kecuali dengan iman kita percaya bahwa mujizat itu ada dari dulu sampai sekarang. Walaupun banyak kisah nyata tentang mujizat yang dialami oleh banyak orang, tetapi sebagian besar banyak yang tidak percaya bahwa mujizat itu tetap ada bagi orang-orang percaya dan yang setia kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kisah yang terdapat dalam Alkitab ini, yaitu dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai dengan 34. Ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan disembuhkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tak bisa kita bayangkan betapa sakit dan menderitanya wanita itu. Banyak orang pasti tidak akan tahan dan akhirnya berputus asa atau menyerah bila menderita terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Selama bertahun-tahun, wanita itu pasti berusaha mencari kesembuhan kemana-mana, dan bisa dipastikan biaya yang dibutuhkan sudah sangat banyak, dan mungkin kekayaannya sudah habis ia gunakan untuk berobat. Namun tidak ada hasil. Tetapi wanita ini tidak putus asa, dan ia percaya bahwa selalu ada harapan selama ia mau berusaha. Ketika ia mendengar tentang Yesus, pengharapannya untuk mendapatkan mujizat semakin kuat. Dengan penuh iman, wanita itu berkata, "Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Pada ayat yang ke-28. Ada sebuah keyakinan yang kokoh dan teguh yang disampaikan oleh perempuan ini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Setelah menjamah jubah Yesus, seketika itu juga mujizat terjadi. Di ayatnya yang ke-29, Tuhan Yesus menghargai iman wanita ini. Imannya telah menyelamatkan, dan karena itu ia mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi Tuhan. Lukas 18 ayat yang ke-27. Oleh sebab itu, kita harus selalu diam di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagi orang yang menderita sakit atau hidup dalam kepahitan, jangan pernah putus asa, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya.
Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar kepercayaan kita adalah iman di dalam Yesus Kristus. Dengan iman, kita percaya bahwa sesuatu yang kita harapkan akan terbukti nyata dan akan kita alami. Iman adalah kunci jalan bagi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Iman adalah kunci yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak. Mujizat itu nyata bagi orang yang sungguh-sungguh yakin dan percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan. Keyakinan yang kokoh dan teguh di dalam iman dan percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya hanya kepada Yesus. Hanya Yesus yang dapat kita pegang janjinya. Yesus berkata, jikalau engkau percaya. Artinya saudaraku, jika kita percaya, maka janji Tuhan akan digenapi bagi kita. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah kita akan melihat kemuliaan Allah. Melalui kisah perempuan yang pendarahan ini, kemuliaan Allah dinyatakan. Pada ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kita garis bawahi kata tulus. Dengan ketulusan hatinya, perempuan ini menyaksikan apa yang terjadi pada dirinya. Sebuah mujizat ia rasakan, dan di situ kita melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, yakin dan percaya, sampai hari ini mujizat itu nyata bagi kita. Yesus sanggup memulihkan saudara dan saya. Kuasanya tak terbatas, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dia akan selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya, yang memiliki iman yang teguh akan kuasanya, dan yang selalu berserah serta bersandar hanya kepadanya. Mujizat masih ada, asal kita dengan iman datang kepada Yesus. Karena Dia adalah Jehovah Rafa, dokter di atas segala dokter. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kita, serta mujizat Tuhan itu nyata bagi kita semua. Amin. Saudara yang terkasih di